lah. Pak Jaya udah siap itu. Sudah siap Pak Jaya nih. Masya Open book. Pak Jaya kemarin kecolongan pertanyaan saya. Yang mana Pak Ketua? Yang kemarin yang apa? Yang surat apa itu? Yang terakhir itu. Pertanyaan kemarin di apa di grup. Maksudnya kecolongan gimana Pak? Agak kecolongan maksudnya. Harokatnya kurang kalau nggak salah ya. Apanya? Apa namanya? Kemarin pertanyaannya itu kan mengenai lafaz jalalah. Oh iya. Lahuma itu ya. Iya. Dibacanya Allahumma ya, Allahumma. Allahumma. Malahumma. Allahumma. Iya. Terus Menjebak tuh. Terus yang kedua itu pas diwakafkan apa itu? Diwakafkan yang ming, ya. Bacanya ming. Ming. Jadi pas ada ketemu dia, kafnya di hamesnya ya. Ming. Iya. Ming. Kondisi ikhwannya dia tidak berubah, tetap ikhwa dan ada hamas. Iya. Ya itu agak repot memang. Udah ikhwa terus hames lagi. Masya. Hamesnya kalau di awal itu lebih berat. Kalau di akhir atau saat wakaf lebih mudah mengeluarkan. Iya, betul setuju. Lebih. Assalamualaikum Ustaz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur, Pak Sultan, yang lain. Baik, kita mulai saja. Sudah hadir semua nih, alhamdulillah, para senior dan para menteri yang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di dalam tahsin online kita yang sudah kesekian kalinya. Mungkin Pak Jaya suka selalu menghitung itu berapa kali pertemuannya, udah yang keberapa kali. Ke-20 Pak Ketua. Ke-20 ya? Masya Allah. Nggak terasa ya, 20 minggu udah ya Pak Jaya. Udah 22 kali absen Pak. Kita hadir. Iya, berarti udah 5 minggu ya Pak Jaya ya. Alhamdulillah ya. 5 minggu di kelas tahsin saya udah 1 semester itu. Jadi udah 5 bulan, patut 5 bulan. Enggak, udah semester. Itu biasanya udah naik kelasnya itu dari kelas ini. Ya, tapi kita alhamdulillah ya, kita sudah menjalanin dan tidak terasa sekarang udah memasuki udah melewati bab-bab besar kita, yaitu Mahrajul Huruf dan Sifatul Huruf yang pelan-pelan akan terulang-ulang terus di saat kita bertilawah, baik itu membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, akan terus dipraktekkan Sifatul Huruf dan Mahrajul Hurufnya. Ya. Baik, minggu lalu kita membahas mukadimah ya mengenai bab baru kita ya, ilmu tajwid ya. Jadi hari kita membuka lembaran bab baru ya mengenai ilmu tajwid yang mungkin sudah disusun oleh Ustaz Abu Omar untuk kita semua menimba ilmunya. Baik, saya persilakan Ustaz Abu untuk membawa acara kita pagi ini. Tafadhol, Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sisko, kaifa haluk? Wadah Sisko. Khair, alhamdulillah Ustaz. Baik.
Intahaitum ya jamaah. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya kita telah dapat mengistiqomahkan kajian kita ini, kajian di majelis yang kita cintai ini, sama-sama kita agungkan ini tempat kita menuntut ilmu. Begitu juga salawat beserta salam tak lupa selalu beriringan kita serahkan terhadap kesyukuran kita kepada Allah, yakni kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir kiamat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, begitu juga kesyukuran kita panjatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kita ilmu yang begitu banyaknya, yang tentu saja bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia walal fil akhirah. Ya, kita mendapat kemuliaan dengan ilmu ini insyaallah taala. Dan kita juga telah memasuki bab yang sama-sama kita tunggu-tunggu ini para peserta sekalian, yakni bab istilah tajwid. Yang mana bab ini adalah merupakan bagian daripada bab yang cukup penting bagi seseorang penuntut ilmu pada ilmu tajwid. Ya, ikhwah, insyaallah taala kita masih duduk di sini mendengarkan muqaddimah bahagian yang kedua daripada bab istilah tajwid ini. Ya, muqaddimah ini tentu saja cukup panjang terkait dengan bab ini, lebih besar daripada bab yang sebelumnya. Namun sifatnya ini tidak sefardu yang dua di awal. Baik ikhwah, kita beralih kepada papan tulis kita dan Anda minta izin oleh ketua untuk diberikan izin share screen. Silakan. Baik. Iya, ikhwah. Terkait pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki secara global apa itu yang dimaksud dengan istilah tajwid, ya, istilah tajwid, yang mana sebenarnya di dalamnya ini juga termasuk dia makhorijul huruf dan sifatul huruf. Ya, karena ilmu tajwid ini, ilmu Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ya. Pertama dia ilmu qiraah. Jadi ini adalah yang paling terpenting karena menyangkut kepada praktikal. Dan yang kedua adalah ilmu tajwid. Ya. Sedikit kita ulang bahwa ilmu tajwid ini ilmu yang belakangan hadir. Ya, belakangan hadir diformulasikan oleh para ulama untuk kemudahan umat Islam atau kaum muslimin, ya, yang hadir setelah mereka. Ya. Ya, ini telah kita ketahui, para ulama bersepakat bahwa
penemu daripada kitab tajwid ini adalah Abu Muhazim, ya. Abu Muzahim Al-Khaqani, ya. Kira-kira beliau meninggal pada tahun 325 Hijriah. Baik, sekarang Ana ingin menjelaskan sedikit mind map, ya, karena menurut Ana mind mapping ini adalah bahagian yang mempermudah kita di dalam menguasai ilmu-ilmu yang kita punya. Ya, menguncinya ialah dengan mind map atau bahasa yang ma'ruf dari kalangan para ulama adalah matan, ya. Jadi ulama biasa di dalam mengumpulkan ilmu, mereka di dalam menuntut ilmu, misalnya ilmu itu sudah terlalu luasnya, maka mereka menyusun dalam sebuah bab, yakni matan. Ya, sebagaimana kita contohkan, misalnya Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih mengumpulkan matan yang memiliki syair. Ya, itulah dia apa? Matan Al-Jazariyah. Ya, di dalamnya ada penyebutan asal muasal ilmu tajwid, ya, hukumnya ilmu tajwid. Bahkan beliau dalam matan tersebut menyebutkan biografi beliau sendiri, ya. Salah satunya juga susunan-susunan daripada rumus daripada sifatul huruf. Contohnya misalnya rumus Hamas, fahathahu syakhsun sakat, ya. Beliau seperti itunya penting, sebegitu pentingnya beliau di dalam menyusun setiap huruf ini agar mudah dihafal, ya. Atau rumus daripada syiddah, ya, ajid qotin bakat. Nah, ini ajid qotin bakat ini berarti susunan daripada beberapa huruf yang memudahkan murid-murid beliau untuk mengingatnya. Nah, termasuk juga memudahkan beliau untuk menghafalnya. Baik, kita sekarang insyaallah taala ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki bagian mukadimah kedua, yakni pematan atau mind mapping daripada bab kita ini. Baik, ikhwan, Ana ingin sedikit menjelaskan dari awal, ya, mengenai bab ilmu tajwid ini. Seperti mana tadi yang telah disebutkan, bahwa sifatul huruf dan makharijul huruf adalah termasuk daripada ilmu tajwid. Jadi ilmu Al-Quran, ya, kita pakai bahasa Indonesia saja, ya, biar mudah dipahami. Ilmu Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu ilmu qiraat, ya, ilmu qiraat, ya, atau qiraat juga sama, karena ini bahasa Arab yang diindonesiakan. Yang kedua adalah ilmu tajwid. Kita fokus kepada ilmu tajwid saat ini. Baik, sedikit intermezzo, Ana ingin mencoba untuk mengetes para peserta sekalian. Kira-kira bapak-bapak yang hadir di majelis ini, ilmu qiraat dengan ilmu tajwid ini bedanya apa? Kalau nggak salah Ana sudah pernah menyampaikan, ya, beberapa kali di dalam mencicil, ya, namun tidak fokus, ya, namun mencicil. Qiraat bukannya pakai itu nada ya Ustadz? Itu ilmu qiraat sab'ah gitu. Qiraat qiraatus sab'ah, betul, ya. Masya Allah. Qiraah itu adalah memiliki nada, ia sedikit hampir mengena, namun belum kepada intinya. Qiraatus sab'ah lebih ke sanad, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang lebih tepat, ya, Pak Ikhwah. Qiraat ini adalah berhubungan dengan sanad, ya. Ilmu Al-Quran, bagaimana Quran ini turun, ya, ini seperti hadis. Jadi Quran ini sama halnya seperti hadis, ya. Jadi dikatakan ahlul Quran yang sebenarnya ini dia mendapatkan ijazah langsung daripada syekh, masyaikh yang ada sanadnya, ya, tidak mesti orang Arab, ya, tidak mesti orang dari Timur Tengah,
Namun orang Indonesia juga beberapa ya kita telah ketahui sudah banyak yang memiliki sanad. Ya, ini sanad ini adalah rantai ya, rantai rantai isnad atau rantai yang menghubungkan antara guru dan murid, yang mana mensyaratkan antara guru dan murid ini harus berjumpa langsung atau liko. Liko atau talaki. Jadi apa yang dimaksud dengan talaki? Talaki itu diambil daripada kata liko. Ya, talaki itu artinya tatap muka. Ya, mereka sezaman tatap muka dan mereka berinteraksi saat itu. Karena belum mengerti apakah kita di sini via daring seperti ini sudah masuk ke dalam talaki, istilah talaki atau tidak, wallahu alam. Ya, yang pasti dari dulu istilahnya atau adab-adabnya ya adalah seseorang murid itu menjumpai guru dan guru itu yakni mengangkat beliau sebagai muridnya dan beliau muridnya juga mengangkat sebagai gurunya dan sah ilmu apa yang disampaikan. Nah, itulah disebut dengan talaki. Maka sanad bersambung. Nah, dalam konteks ini yang diserah terimakan adalah ilmu qiraat. Ya. Jadi qiraat ini kita lebih luas membahas mengenai sanad. Ya. Karena di dalam sanad, karena di zaman dahulu kala tidak ada video, ya, tidak ada media-media pendukung yang dapat merekam otentik ya, otentiknya penyebutan Quran ini seperti apa gitu kan. Sampai sekarang belum ada yang pernah mendengar di kalangan umat manusia bagaimana suara asli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau bagaimana suaranya Zaid bin Sabit, ya, atau bagaimana suaranya Ibnu Mas'ud, ya, atau bahkan suara Imam Hafiz an Asim, ya. Bagaimana para penuntut ilmu itu bisa yakin bahwa ini adalah apa namanya cara membaca yang benar dari Nabi SAW. Tentunya karena yang menerima sanad ini mumpuni, dia melalui dua syarat besar, yakni pertama dia menjadi rawi yang dhabit. Ya, rawi yang dhabit ini maksudnya rawi yang kuat, seseorang yang memegang sanad yang dia pintar, ya, yang dia pintar, dia dapat menghafal Al-Quran tentunya gitu kan, dan dia menghafal sebagian daripada hadis Nabi SAW. Nah, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, selain pintar dia harus juga kompatibel, yakni kredibilitasnya terjaga di mata umat saat itu. Yani dia bukan seseorang yang tertuduh berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, dia tidak mengada-ngada, bahkan dia seseorang yang muru'ah dalam berpakaian, di dalam bergaul, ya, di dalam berkata-kata. Ini diakui oleh orang-orang yang hidup sezamannya bahwa beliau adalah orang yang dikenal atau masyhur dan baik sifatnya. Seperti itu. Baru dia sah memegang qiraat atau sanad. Seperti kira-kira. Jadi kurang lebih sama seperti hadis. Nah, yang kedua adalah tajwid. Jadi tajwid ini, ikhwah, sebenarnya adalah jalan menuju ilmu qiraat. Ya, jadi sebelum orang ini memahami atau menerima ilmu qiraat ini, tentunya tidak semua orang bisa yang menerima ilmu tajwid. Maka ulama mempermudah umat dengan hadirnya ilmu ini. Abu Muzahim Al-Khaqqani rahmatullahi alaih yang membuat sebuah buku, yakni untuk mempermudah kaum muslimin sebelum dia liko kepada gurunya. Nah, ini asal muasalah seperti ini, ya. Sehinggalah siapapun sekarang bisa mempelajari tajwid, tapi orang yang ahli tajwid belum tentu dia mempunyai sanad atau qiraat. Ya, contohnya, masya Allah, ini kita di sini yang belum memiliki sanad semuanya, ya. Insya Allah Taala mudah-mudahan nih salah satu atau sebagian besar dari kita ini dapat mengambil sanad insya Allah Taala. Tentu syaratnya dengan menghafal Quran terlebih dahulu. Ya, jadi ilmu tajwid ini hadir. Ya, beliau rahmatullahi alaih memperinci, ya, bagaimana syarat-syarat di dalam menyetorkan hafalan kepada guru besar. Seperti itu, ya. Harus mengenal makhraj,
harus mengenal sifat, harus mengenal istilah-istilah seperti itu gitu kan, hukum-hukum yang ada pada ilmu tajwid. Contohnya seperti ikhfa, idgham, izhar. Dulu kita tidak tahu apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menyetorkan hafalan, oh itu ikhfanya kurang tuh, kurang dengung. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang dikoreksi itu seperti apa. Tapi koreksi itu tetap ada, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ibnu Mas'ud saat itu, jika ya auqamaqol Nabi SAW ketika menerima wahyu, ya beliau langsung menyampaikan kepada orang di sekitarnya. Ya di situ ada Ibnu Mas'ud tentunya dan para sahabat yang lain. Ya, mungkin ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit. Ya. Jika salah Nabi mengkoreksi. Nah, jika salah Nabi mengkoreksi. Nah, di sini kita tidak tahu apa yang dikoreksi, gitu kan? Apakah kekurangan daripada ayatnya kurang seperti itu gitu kan, atau mix up antara ayat ke ayat, ataukah ilmu tajwidnya. Wallahu taala alam. Dan di sini para ulama, para cendekiawan muslim membuat satu rumusan, ya, satu ilmu baru, yakni ilmu tajwid. Nah, dari sini mudah-mudahan ikhwah sekalian yang hadir di sini sekarang lebih mengenal dekat apa itu perbedaan daripada ilmu qiraat dari ilmu tajwid. Baik. Ini adalah seputar daripada qiraat dan tajwid. Ilmu Al-Quran terbagi menjadi dua. Dan tentunya Anda bukan orang yang berkompatibel di dalam membahas ilmu qiraat ini. Ya. Dan kita membahas ilmu tajwid saat ini. Ya. Dan ilmu tajwid ini seperti mana yang telah kita lalui bersama-sama, pembahagian daripada halakoh kita ini dibagi menjadi 5. Ya. Dan ini mind mapping ini mohon dihafalkan, ya, atau boleh di screenshot, atau nanti misalnya ada rekamannya boleh diulang-ulang. Ilmu tajwid, ya, terbagi menjadi 5, ya Pak, di dalam halakoh kita. Ya, ini adalah di dalam halakoh kita. Matan di dalam halakoh kita ini ilmu tajwid menjadi 5. Yang pertama, ya, ini di sini ada makhraj, ada sifat, ada istilah, ya, istilah, dan ada bahasa Arab. Yang terakhir apa dia? History. Iya, history. Nah, history ini nanti kita akan sedikit menyinggung mengenai qiraat, ya. Jadi bukan kita membahas secara umum, secara tafsil, ya, atau secara perinci apa itu ilmu qiraat, tidak. Namun kita hanya sedikit mengambil sedikit ilmu dari qiraat untuk melengkapi bab ini, bab history ini. Bukan membahas qiraat secara keseluruhan. Tentu saja Anda bukan orang yang mumpuni dalam memperinci ilmu ini. Baik. Nah, makhraj dan sifat ini sejatinya, ya, makhraj dan sifat huruf ini sejatinya ada juga di dalam ilmu di istilah ini, istilah tajwid. Istilah tajwid, atau di sini kita sebutkanlah dia nama-nama, ya. Kalau dalam Indonesia mungkin nama-nama hukum, ya, nama-nama hukum. Nama-nama di dalam tajwid, ilmu tajwid ini. Ya, sebenarnya mereka berdua ini masuk dalam istilah tajwid ini. Ya, namun kita keluarkan mengingat karena pentingnya makhraj dan sifat ini, yakni di sini adalah asal muasal pondasi seseorang qori berdiri. Ya. Jika seseorang qori berdiri memulai dari makhraj dan sifat ini, maka dia berdiri pada pondasi yang sangat kokoh, ya, sebagaimana hal ini disepakati oleh Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Baik. Ini adalah bagian bab kita, ya. Bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita berdiri sekarang di bab ini. Baik. Sekarang kita masuk istilah tajwid, ya, istilah-istilah tajwid.
Istilah tajwid ini ya terbagi juga menjadi 5 bab, subbab ya. 5 subbab, dan 5 subbab ini nanti lebih luas lagi daripada sekedar memperluas bab makhraj dan sifat ya ikhwah. Makanya itulah pentingnya kita memulai dari mind mapping terlebih dahulu. Istilah tajwid itu pertama dibagi ya, ini 5. Dimulai dari adab ya, dan lahan ya, dan kesalahan-kesalahan ya. Termasuk di sini adab di dalamnya adalah bagaimana seseorang itu pada saat pertama kali ingin membaca Quran ya, pada saat seseorang itu sedang membaca Quran, bagaimana seseorang itu mengakhiri Quran ya. Begitu juga tentunya dengan adab-adab ini kita mempelajari kesalahan-kesalahan terlebih dahulu sebelum kita memasuki ilmu yang membahas tentang bagaimana cara benarnya agar kita terhindar dari kesalahan tentunya ya. Namun dan juga di dalam adab ini masuk tata cara sujud syukur dan apa saja doa-doanya ya, kita akan membahas itu bagaimana ibtida dan waqaf yang baik, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita beristiazah kepada Allah Azza wa Jal daripada syaitan yang terkutuk, syaitonir rajim ya. Dan bagaimana kita membaca basmalah ya, aturan-aturan mainnya. Karena istiazah dan membaca basmalah ini sudah ditetapkan mannernya bagi seorang pembaca. Kapan harus istiazah, kapan harus membaca basmalah. Seperti itu. Karena hubung kaitan nanti ada surat-surat, ada satu surat yang tidak perlu membaca istiazah. Ya, pernah di-sharing di grup kita, ya ini surat apa ikhwah? Masih ingat? Satu surat yang kita tidak perlu membaca istiazah. At-Taubah. Masya Allah. At-Taubah itu isinya adalah surat azab ya, surat laknat kepada kaum kufar yang yakni turun pada saat berperang. Jadi dalam perang ini tidak ada kata bismillah, tidak ada kata bismillah. Afwan, maksud ana bismillah tadi ya, tidak ada membaca bismillah. Dikarenakan tidak ada kelemah lembutan kepada orang yang sedang berperang kepada kaum muslimin. Yang ada adalah tumpahan darah di sini. Ya, inilah sedikit hikmahnya daripada surat ini tidak dibaca bismillah, dan itu juga disepakati oleh Ibnu Omar ya di dalam menjelaskan kenapa At-Taubah ini tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada bacaan basmalah. Baik, yang kedua kita akan memasuki insyaallah pada bagian afwan, ada ingat nama-nama huruf ya, afwan, sebentar ana mencoba untuk mengingat. Yang kedua ini adalah afwan ikhwah, ada sedang mengingat hukum ya, mengenai hukum pada huruf, ahkamut tajwid, ahkam daripada ilmu-ilmu tajwid ini, hukum huruf ya, hukum secara harfiah, dihukumi secara harfiah. Karena begitu istimewanya ilmu Quran ini ya, setiap huruf itu memiliki hukum-hukum tersendiri ya, dan dinamakan oleh para ulama ya. Ya, ini hukum-hukum di sini masuk di dalamnya adalah materi yang sering kita bahas ya di dalam sesi utama kita, ya ini sesi tahsin Quran, yaitu mat ya, atau panjang pendek, ada di situ gunnah ya atau dengung, ada qalqalah, ada tebal tipis. Kita akan membahas juga dalam bab hukum ini nanti mat ya.
tentunya lebih dalam lagi. Mat pembagiannya di halakoh ini sampai memiliki 15 nama, ya, 15 bentuk. Yakni yang pertama mat itu terjadinya panjang itu karena kelaziman, ya, bahasa Arab, karena tuntutan lughah. Nah, ini ada terbagi-bagi. Ya, ini pertama ada mad asli, ya, atau mad tabi'i, ya, yang memiliki nama lain juga, ada mad zati, ada mad siwat, ya. Dan yang kedua adalah mad badal, ya, menggantikan hamzah, ada mad iwad. Nah, ini adalah secara lazim dipakai di dalam berbahasa. Adapun turunannya dinamakan mad far'i. Ya, mad far'i ini nanti itu yang namanya mad lazim, ya, imma musaqqal atau imma dia mukhaffaf secara kilmi atau harfi, ini masuk ke dalam mad yang far'i. Apakah itu mad arid li sukun, mad lin, ya, mad jaiz, mad wajib muttasil, itu masuk nanti dia ke dalam mad far'i. Jadi mad yang memiliki pengaruh, ya, panjang disebabkan oleh sesuatu, apakah dia karena disukunkan atau dia karena bertemu dengan tasydid, atau karena dia huruf muqatta'ah, ya, cara membaca alif contohnya gitu, ya, dibaca alif gitu kan, kenapa nggak dibaca a? Nah, ini adalah pembacaan secara muqatta'ah. Ma, kalau kondisi seperti ini, kalau tidak ada harokatnya, mim, nah, ini adalah huruf muqatta'ah namanya, ya. Nah, kondisi mad bertemu dengan sebab-sebab tertentu, nah, itu nanti dinamakan dengan mad far'i. Mad far'i. Jadi mad yang bukan 2 harokat lagi tentunya pastinya kan. Pengembangan daripada mad 2 harokat, ini mad far'i. Apakah dia 4 harokat atau dia 6 harokat. Nah, disebut dengan mad far'i. Setelah itu kita akan mengenal nanti tanda-tanda, ya, tanda baca, ya, tanda baca, ya, tanda baca apakah dia itu tasydid, ya, fathah, kasroh, dhammah beserta dengan asal usulnya. Kenapa tanda ini dibuat? Karena sebelum ini, ya, sebelum hadirnya mushaf yang di hadapan kita ini, mushaf Utsmani yang sebagian besar para peserta pegang, itu sebelum ini tidak ada tandanya Al-Qur'an itu, ya. Contohnya misalnya ba ini, ya, seperti ini saja, ya, tidak ada fathah, tidak ada kasroh ataupun dhammah, ini tidak ada, ya. Bahkan antara ba dengan ta pun juga tidak diberi titik, ya. Jadi dia itu seperti ini aja. Kalau ada ba, misalnya kitabun, ya, kitabun, udah seperti ini aja gitu tulisannya, tidak ada titik. Jadi bagaimana nih orang ajam ini bisa mengerti seperti itu gitu kan? Atau khoroja, ya, atau khoroja contohnya keluar. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ini masuk ke ja, kho, atau ha ini gitu kan. Nah, ini tidak tahu. Orang ajam ini tidak tahu, tapi orang Arab tahu persis. Orang Arab tahu persis melihat daripada kalimat apa yang sedang dibaca ini. Seperti itu. Nah, ini adalah kaidah daripada nahwu dan shorof nanti yang akan kita bahas di bab ini nanti, ya, bahasa Arab. Namun di sini kita tidak belajar bahasa Arab sampai kepada tingkat balaghah, ya, tidak sampai kepada tingkat balaghah. Tentunya ini perlu waktu ekstra gitu, ya. Kan orang Arab sendiri pun belajar bahasa Arab gitu kan. Orang Arab juga banyak yang tersalah di dalam kaidah nahwu dan shorof di dalam bercakap sehari-hari. Nah, ini karena ini bahasa resmi, bahasa fusha namanya, bahasa Arab yang fasih. Ya. Kita hanya membahas bahasa Arab pada kulit-kulitnya, ya, yang mana kulit-kulit tersebut diperlukan karena bersangkut paut dengan ilmu tajwid ini, ya, seperti nanti ada fi'il amr. Kenapa kita mulai dari uktub misalnya gitu, iftah, iqtaroba, apalagi iqra, ya, atau ituni, ya, kenapa seperti itu? Itu diperlukan bahasa Arab. Kita akan menyinggung itu nanti sebahagian kecilnya daripada bahasa Arab. Namun kita tidak sampai membahas kepada ilmu balaghah, yakni ilmu tertinggi di dalam bahasa Arab. Baik,
Ini mengenai tanda baca ya. Ada tasydid juga seperti itu ya. Ada sukun, ada sifir ya, dan sebagainya. Sebagian nanti juga kita masukkan di sini ada tanda-tanda daripada huruf gharib. Ada yang menulis seperti ini ya, ada yang menulis bulat hitam penuh. Ya, apakah dia imalah atau dia ismam atau dia tasil dan sebagainya. Kita akan memperinci tanda-tanda baca ini pada bab tanda baca ini. Ya. Bab tanda baca ini. Ya, karena sebelumnya huruf-huruf itu telanjang. Nah, huruf-huruf telanjang itu di sini kita bahas. Nah, kita akan bahas aksesoris daripada huruf-huruf itu di sini. Baik. Setelah itu, ikhwan, kita masuk di bagian yang keempat adalah tanda waqaf. Tanda waqaf. Nah, tanda waqaf ini lebih ringan lagi sebenarnya ya pembahasannya, karena di sini menyangkut kepada kita ini sekedar ittiba saja kepada penulis Quran ini. Ya, ini hukum waqaf dan ibtida yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, misalnya di situ ada sholah, ya, ada qola, ya. Kenapa namanya qola? Ya, kenapa ini sholah? Apa artinya? Ya, sholah, qola ini maksudnya adalah waqaf aula, ya, waqaf aula. Ya, ini berhenti lebih utama, ya, berhenti lebih utama. Nah, sholah adalah wasol aula, ya, disambung lebih utama. Nah, wasol aula, disambung lebih utama seperti itu, dan sebagainya ya, yang akan kita bahas tanda-tanda baca ini ya. Dan yang terakhir ini adalah mengenai huruf-huruf yang gharibah. Nah, ini Pak Ketua nih paham nih. Kalau bisa nih Pak Ketua nih yang nyampe nih, karena beliau lagi menyusun buku juga nih, menyusun buku al-gharibah ya, atau tanda-tanda yang aneh ya di dalam Al-Qur'an ya, yang menyelisihi kaidah umum. Ya, ini akan kita sebut namanya gharibah. Ya, gharibah. Nah, ini nanti bagaimana terjadi kejadian abnormal pada Al-Quran yang menyelisihi kaidah. Contohnya nih, kita menyebut dunia, fil hayatid dunia. Padahal dunia itu nun bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan ya kan? Dunia. Kenapa tidak dibaca dunia? Ya, kenapa tidak dibaca ini diidghamkan? Fit dunia. Nah, ini masuk ya dalam yang gharibah. Namun biasa huruf gharibah yang besar itu terjadi pada ismam, ya, ismam, tasil, ada dia juga imalah, ya, imalah, ada nanti dia juga saktah, sebagai dari saktah ya, pemisahan, ya, dan sebagainya, ya. Cara pembacaan yang gharib juga seperti itu juga gharib, ya. Ya, sebagian bisa baca itu nih, ya, baca itu nih, dan sebagainya akan kita bahas di sini insyaallah taala. Dan ikhwah, ini seluruhnya kita bahas, dan Anda mengumpulkan ilmu tajwid ini dalam 5 bab ini dikarenakan dengan menguasai 5 ini kita sudah cukup untuk membaca Al-Qur'an secara keseluruhan insyaallah taala, ya, tanpa harus mengetahui asbab muasal kenapa hukum diturun. Ya. Nanti untuk mengetahui kenapa hukum ini terjadi, kenapa hukum itu terjadi, itu nanti dibahas insyaallah pada bahasa Arab dan histori. Sebagian di sini ada sangkut pautnya. Kalau kita ingin mengetahui kenapa hukum ini terjadi, ya, kenapa bacanya seperti ini, kenapa bacanya seperti itu. Ini di 2 ini. Dan ini istilah tajwid ini memudahkan seorang pembaca atau para peserta yang semoga Allah merahmati untuk membaca ini
dengan berpanduan cukup Al-Quran. Jadi kita nggak perlu karang-karang mau stop di mana nih. Sudah ada tanda-tandanya. Jadi di tanda baca nanti kan, apakah dia kola atau dia sola, ya, atau dia mim, ya, atau dia la, seperti itu. Ataupun afwan, bukan tanda baca tadi, maksudnya tanda wakaf, ya, tanda wakaf ataupun tanda baca. Ya, seseorang tidak dituntut untuk membaca Arab gundul, ya. Seseorang ini hanya disuruh membaca apa yang ada di cetakan sekarang ini. Cetakan sekarang ini insya Allah ada cetakan yang paling sempurna, ya, yang memudahkan membaca bagi orang Arab maupun orang Ajam. Ya, contohnya namun tanda baca ini perlu diketahui adalah ijtihad oleh para ulama, ya. Ya, kita juga memiliki ulama Nusantara nih, contohnya, ya, atau ulama lokal kita yang berijtihad kalau misalnya lafaz Allah, ya, itu diberikan alif di atasnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah ijtihad para ulama kita. Tentunya kita mesti menghargai mereka yang membantu kita untuk memudahkan membaca Al-Quran. Namun sebagian lebih memilih, mungkin di halaqah kita memilih untuk lafaz Allah ini tidak diberi tanda apa-apa agar kita mengetahui hukum atau karakter spesial daripada lafzul jalalah, contohnya seperti itu, ya. Atau di para cendekiawan Muslim di Indonesia ini membuat alif pada hamzah wasal, gitu, ya, pada kalimat alhamdulillah. Ya, di sini ada seperti ini. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Atau pada bacaan alif lam mim. Alif, ini lam, mim. Nah, dibuat di sini ada tasydid, ya. Alif lam mim. Nah, di sini buat tasydid seperti ini. Padahal di dalam di dalam mushaf yang lebih otentik atau mushaf Madinah ini tidak ada tasydid. Namun ini tidak mengapa, ya, hukumnya ini mubah saja, yang mana tujuannya adalah mempermudah orang membacanya, ya. Kalau mau lebih otentik lagi sekalian gak usah pakai nuktop atau tanda baca, gitu kan, baca Arab gundul, itu lebih otentik lagi, gitu. Atau baca dengan tulisan yang lebih kuno lagi dari ini. Gimana kita baca misalnya gitu, alif, dulu bacaan Arab belum begitu semut seperti sekarang, gitu, ya, hanya seperti ini, gitu kan, ya. Mimnya juga kurang lebih seperti itu, ya. Ini lebih menyulitkan lagi kalau mau lebih otentik. Jadi di sini kita hanya menyorot kepada bagaimana kerjanya para ulama. Nah, disinilah kiat-kiat Allah menjaga agamanya, yakni dengan menurunkan para ulama. Ya, ini mereka adalah para pahlawan kita yang menjaga agama ini hingga yaumiddin, ya. Semoga Allah rahmati mereka, Allah angkat derajat mereka, dan Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah saja penyampaian mukadimah kedua ini, ya. Insyaallah taala di pertemuan akan datang kita akan mulai memperinci satu persatu daripada bab-bab ini, istilah tajwid ini. Mudah-mudahan para peserta sekalian dengan hadirnya mind mapping ini memudahkan di dalam mengikuti majelis ini hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini kita buka pertanyaan bagi para peserta sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Saya ingin tanya, Ustadz. Baik, Pak Jaya. Tadi kan dibilang ini kaidah-kaidah seperti ini kan untuk adalah kelaziman juga di dalam bahasa Arab, sehingga kita terbantu untuk memahaminya karena kan kita orang Ajam. Nah, apa memang orang Arab itu kalau di luar Al-Quran juga ada hukum-hukum ini? Maksudnya seperti dia mengucapkan suatu kata dalam bahasa Arab pakai 6 harokat gitu. Kalau 2 harokat kan mungkin lazim, ya. Tapi apakah seperti itu atau hanya khusus di dalam Al-Quran sehingga itu
suatu yang diciptakan sebagai ditambahkan ke dalam bahasa Arab itu sendiri gitu. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya Pak. Apakah histori ini sampai sedalam itu? Karena tidak tahu, la adri ya. Namun yang kami temukan pada syair-syair Arab ini tidak dipakai. Dari mana asal muasalnya ini? Apakah dari kabilah tertentu ya hukum tajwid ini, atau memang ini peraturan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal belakangan setelah turunnya Al-Quran? Anda belum sampai kepada situ. Ini tentunya pembahasan di ilmu qiraah ya, bagaimana ketentuan pembacaan seperti ini. Namun pada syair itu ya, syair ini lebih mirip ya dengan Quran ini, karena Quran ini hadir untuk menandingi syair-syair ya, karena saat itu tingkat bahasa manusia menduduki tingkat tertinggi di dunia saat itu, dan orang sudah mulai sombong dengan eloknya mereka bersyair, dan didatangkan Al-Quran ini sebagai pembanding syair, ya kan? Maka dan Allah pun menyebut di dalam surat Al-Baqarah, kurang lebih artinya adalah kalau kalian mampu datangkan satu semisal saja, ya, satu surat saja untuknya, gitu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ana rasa tidak dipakai di luar berbahasa Arab maupun di syair, karena ada pernah mendengarkan syair ya, seperti di syair itu tidak ada hukum arid li sukun, baru tidak ada hukum mat iwad yang tanwin. Boleh mereka baca contohnya begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, seperti itu, wa amalan mutaqabbalan ya. Atau dia mau baca mutaqabbala ilman nafi'ah, ya itu tidak diwajibkan di situ. Terlebih lagi mengenai ikhfa. Ikhfa ini ana rasa lebih spesial dan hanya ada di Al-Quran ya. Tidak ada dipakai di dalam berbicara maupun dalam bersyair. Ana belum menemukan ya. Kalau idgham ada, tapi ikhfa ini memang belum ana temukan seperti itu. Sebatas ana, mungkin kelemahan ana, dan ana bukan orang yang ahli ini masuk dalam bab qiraat ini Pak, histori ya, lebih dalam lagi. Kalau kita belajar bahasa Arab katakanlah secara benar-benar gitu ya, misalnya formal gitu pendidikan, tapi kita tidak belajar tajwid, apakah otomatis kita bisa baca Al-Quran secara benar? Belum tentu. Oh, beda ya. Bahkan orang Arab sendiri harus belajar tajwid. Oh. Orang Arab sendiri harus belajar tajwid, karena ini itulah mungkin kedekatannya ke situ ya Pak ya. Sepertinya memang ini adalah hal yang belakangan muncul ya, bukan muncul daripada kaidah bahasa. Ya maksudnya belakangan muncul itu pada saat Quran turun baru berlaku hukum ini. Seperti itu. Baik. Makasih Ustadz. Afwan, Mbak. Jadi tentu kalau kita yang pandai berbahasa Arab, misalnya nih ada kawan nih yang misalnya para pengusaha di grup ini gitu kan, pernah melakukan hubungan bilateral dengan orang di Arab gitu. Udah lancar bahasa Arabnya orang Indonesia gitu. Belum tentu dia bisa membaca Quran dengan baik. Belum tentu. Gitu kan. Karena kalau dia masukin contohnya gitu hukum tajwid di Quran gitu, anta misalnya gitu kan, apakah bisa kita bilang anta gitu kan? Enggak ya. bisa panjang ini pembahasan gitu. Atau kita memperlakukan hukum-hukum Quran ini di dalam bacaan-bacaan kita. Iqlab, misalnya kita bilang iqlab ya, kalau dalam Quran tidak bisa seperti itu. Iqlab seperti itu gitu kan bacanya ya, dan lainnya sebagainya. Ya ini adalah ilmu tersendiri, ilmu yang mulia, yakni ilmu tajwid. Allah Azza wa Jal memberikan gambaran kepada Nabi SAW, yakni munculnya hadis beliau, seseorang itu dimuliakan dengan Al-Quran atau dihinakan dengan Al-Quran. Satu kaum itu dimuliakan dengan Al-Quran ataupun dihinakan dengan Al-Quran. Karena kehadiran Quran ini benar-benar luar biasa ya. Hudal linnas ya, merupakan satu izzah, yakni harta benda yang paling tinggi ya di akhir zaman ini, khususnya bahkan semenjak terciptanya bumi ini, dan ini adalah harta benda yang paling mahal harganya, yang perlu kita genggam erat-erat. Barakallahu fikum ajma'in ikhwah.
sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka insya Allah Ta'ala kita akan Tanya Pak Ustaz. Ustaz, saya mau tanya ini. Baik. Oh, Masya Allah. Kayaknya nih, interest semua nih Pak ya, istilah tajwid nih. Nak serang pertanyaan nih. Tanya Pak Ini kan Ustaz. saya kalau saya nggak tahu, Ini. saya phone a friend nih Pak Ketua. Baik, Lanjut. Pak Rama dulu atau Pak Jaya dulu boleh. Pak Rama boleh. Saya dulu ya. Baik. Ya, terima kasih. Ustadz, saya mau tanya mengenai pembagian mushaf Quran itu dalam 30 juz. Iya. Ini asal usulnya dari mana pembagian berdasarkan juz ini, dan kemudian kenapa dibutuhkan itu, dan apakah ada kaitannya dengan ilmu tajwid? Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Gitu, Ustaz. Barakallahu fiik, Pak Rama. Waduh, jarang-jarang nanya, ini tiba-tiba langsung diserang nih kita nih. Baik, la adri Pak. Ana bukan ahli dalam ini tentunya masuk ke dalam pembahasan kiroah ya. Anda tidak mengetahui persis, namun bin Affan. Tadi freezing Ustaz, bisa diulang. Freezing, oh, baik. Iya, Afwan sebelumnya Ana bukan orang yang capable di dalam menerangkan hal ini, namun setidaknya ada satu dasar yang perlu kita ketahui bahwa pertama kali Quran itu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu an. Itu pada saat sebelum zaman Abu Bakar, Quran hanya tersimpan di dada-dada manusia saja. Maksudnya adalah dihafal saja, ya, karena di saat itu di sekeliling Nabi SAW, ya orang-orang pintar semua, para cendekiawan semua, baik yang tua maupun yang muda. Ada Umar, di situ ada Ali yang muda, sangat muda ya, ada Ibnu Mas'ud, ya, ada sahabat-sahabat kecil yang lainnya, ya. Dan ini hanya sebatas itu. Pada saat terjadi perang dengan Musailamatul Kadzab, ya, nabi palsu, qadarullah, Allah menakdirkan banyak meninggal para hafiz Quran, hufaz, ya, para hufaz ini meninggal ya dalam perang, syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian Abu Bakar khawatir akan hal itu, dan Abu Bakar merundingkan hal ini dengan para sahabat besar ya, seperti Umar, Abdurrahman bin Auf, ada Utsman di situ juga, ada Ali, menggabungkan menduduki ini dalam musyawarah dan mengumpulkan Quran. Namun kumpulan Quran saat itu belum diindeks. Baru sekedar 30 juz dikumpulkan, belum diindeks. Nah, indeks ini, urutan-urutan ini disohihkan di zaman Utsman. Makanya pada saat dikumpulkan di zaman Utsman membakar 2 Quran gitu kan. Dan mengambil 1 Quran saja yang dipakai untuk kaum muslimin, supaya apa? Tidak terjadi khilaf yang besar nanti ujung-ujungnya. Utsman mengumpulkan Quran, tulisan-tulisan itu, dan membakar Quran yang tidak disepakati. Ya, jadi ini Quran yang mendekati kebenaran, karena kita harus sama-sama paham bahwa zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang, ikhwah, ya. Kerancuan bisa saja terjadi gitu loh, perbedaan pendapat, karena orang menyampaikan ilmu ini hanya dengan akal, ya, dengan kepercayaan, dengan credibility. Saya menyampaikan informasi ini seperti ini, makanya dari dulu kamu dari mana dapat ya, an ini gitu. Makanya di hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Syu'bah, an fulan seperti gitu kan. Ini berdasarkan ini saja, dan itu menandakan bahwa Allah memang benar-benar menjaga agama ini. Hanya berdasarkan lisan aja, lihat agama ini sudah tersebar luas seantero negeri dunia ya, bainal masyriqi wal maghrib. Allahu akbar, ya, tabarakallah. Dan ini wajar terjadi sedikit kesalahan ya, ada kesalahan-kesalahan, namun kesalahan itu tidak mengubah makna secara utuh tentunya, ya. Dan hal itu diketahui sangat persis oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan memutuskan 1 Quran yang terindeks dengan baik. Bisa jadi Pak Rama ya, bisa jadi saat itulah pembagian juz ya. Tapi kalau urutan surat memang itu disohihkan di zaman Utsman bin Affan. Tapi kalau pembagian juz, afwan, ini pertanyaan Anda tidak tahu. Saya tidak tahu pembagian juz ini apakah di zaman Utsman atau belakangan ya.
Yang ada berbagian surat dan urutan surat. Ya, karena ada juga sedikit perbedaan kalau kita lihat telaah ya lebih dalam lagi, ada beberapa perbedaan lafaz ya dari beberapa sanad ya. Contohnya pada afwan Anda lupa, Anda tidak berani mengada-ngada. Salah satunya adalah pada urutan surat. Urutan surat apakah An-Nisa dulu atau Ali Imran dulu? Atau Ali Imran dulu atau An-Nisa? Seperti itu. Urutan ini ada diperselisihkan. Dan ini adalah urusan yang lebih besar lagi ya. Tentunya lebih mending kita fokus dulu kepada ilmu tajwid ini secara kafah, ya, secara keseluruhan, dan kita nanti jika mumpuni kita akan beranjak ke sana. Di sana khilafiyahnya jauh lebih besar lagi pasti. Ya, karena di hukum tajwid ini saja nanti ikhwah nanti pasti akan menghadapi banyak khilaf di sini. Ya, makanya Anda belakangkan hukum ini, istilah tajwid ini. Ya, begitu. Seperti itu kira-kira Pak Rama. Afwan, Anda belum bisa menjawab secara sempurna pertanyaan tersebut. Baik Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, selanjutnya Pak Jaya. Terima kasih Pak Ustadz sudah terwakili tadi Pak, ada penjelasan Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiikum Pak Jaya dan Pak Rama. Insyaallah afwan anak di luar daripada ilmu anak. Baik, ada lagi sebelum kita masuk kepada sesi kita yang selanjutnya? Ustaz, masih boleh tanya Ustaz? Boleh. Pak Agung, Masya Allah. Akunal Karim. Kaifa haluk, Pak Agung? Alhamdulillah khair. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, Fadal. saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau tahu perbedaan itu ilmu tajwid sama ilmu qiraat. Baik. Itu pertama. Kedua, ya alhamdulillah setelah mengikuti halaqah tahsin ini tuh saya pribadi pelan-pelan bisa membedakan kalau saya menjadi makmum. Terutama di imamnya yang bacaannya itu dizaharkan. Itu bagaimana kita bicara adab? Karena di istilah tajwid ini ada istilah adab, termasuk adab beretika ketika kita mendengar seorang imam itu bacanya ada yang salah. Nah itu apa yang harus kita lakukan dan sholat kita tuh afdal sah atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan. Insyaallah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Syukran Pak Agung atas pertanyaannya. Masya Allah, ini jarang-jarang Pak Agung sekali 2 nanyanya nih ya. Baik, yang pertama tadi terkait dengan ilmu qiraah. Di awal tadi kita jelaskan bahwa ilmu qiraah ini lebih fokus kepada sanad. Jadi seperti hadis, Pak. Kita membahas siapa nih orang di atas kita yang memberikan ilmu Quran ini. Misalnya contohnya nih, Dr. Aiman Rusdi mengambil ilmu Quran ini dari mana? Dari Syekh Al-Uyun, ya, dan seterusnya. Syekh dan seterusnya, anak tidak hafal ya urutan guru beliau. Yang pasti beliau ini mengambil sampai ke sanad Hafiz, ya, Hafiz an Asim Al-Imam, ya, dan seterusnya ke Ubay bin Ka'ab, ke Nabi SAW, ke Jibril alaihissalam, ke Rabbul Izzati wal Jalalah. Rantai ini disebut dengan rantai sanad atau disebut dengan qiraat, ilmu qiraat. Ya. Jadi ini kalau dalam hadis ini namanya ilmu rawi ini. Dalam hadis ini kita membahas nih rawi-rawi yang kredit yang capable di sini. Karena qiraat ini diturunkan di dalam 7 huruf gitu kan, cara membaca Quran ini. Jadi tentunya untuk menggenggam satu ilmu saja kita mesti sah ini dari mana gurunya yang menyampaikan, apakah ini guru ini tidak bermasalah dengan guru yang sebelumnya gitu kan, apakah dia memang diakui oleh murid oleh guru besarnya gitu kan. Nah, ini ilmu qiraat seperti ini kurang lebih, Pak. Sedangkan ilmu tajwid sebenarnya adalah bagian dari ilmu qiraat, yakni orang yang menyetorkan hafalan tersebut harus bagus bacaannya gitu kan, harus bagus bacaannya, ilmu tajwidnya harus bagus. Namun untuk mempelajari ilmu tajwid ini tentu tidak sebentar, tentu memerlukan waktu yang cukup panjang gitu kan sebelum dia menyetor. Nah disinilah para ulama mengkhususkan dalam satu ilmu. Atau dipandang dari sudut lain, jadi ikhwah, qiraat ini jika kita menyelisihinya kita melanggar sunnah Nabi SAW, ya, karena kita menyelisihi apa yang disepakati oleh kaum muslimin.
Tapi kalau ilmu tajwid kita salah, tidak ada perkara dengan pelanggaran terhadap sunnah Nabi SAW. Seperti itu kira-kira. Kalau dipandang dari sudut yang lain. Kenapa? Ya kita sebut misalnya nih, oh ini 6 harokat. Ya kan 6 harokat itu banyak namanya gitu kan. Bisa mat lazim. Tapi kita enggak, pokoknya saya 6 harokat aja. Enggak masalah gitu. Yang penting bacanya benar. Tapi kalau kita selisih, oh antara nun bertemu dengan mim, nun bertemu dengan huruf-huruf yang yarmulun misalnya gitu kan, ini enggak ada ini, enggak perlu diidghamkan, enggak apa-apa gitu. Menurut pendapat ana, ini orang ini terancam hukuman berdusta atas nama Nabi SAW karena ilmu qiraat ini amanah. Jadi tidak bisa sembarang sebut dia mengenai poin-poin tertentu. Sedangkan tajwid boleh. Ya, ada perselisihan misalnya. Nanti kita akan hadapi nih. Anak sedikit bahas mengenai sedikit dari matlin. Ya, perselisihan bukan hanya di halakoh kita, tapi para kaum muslimin juga berselisih. Apakah ini matlin atau arid lisukun nih? Gitu. Contohnya seperti itu. Dan itu tidak masalah. Yang paling penting adalah outputnya. Itu kira-kira Pak Agung mengenai perbedaan antara ilmu qiraat dan tajwid. Toib. Yang kedua, ini Masya Allah. Tentunya nih hal ini dijumpai oleh setiap penuntut ilmu nih ya, yang sudah mulai paham. Tentu dia lebih peka terhadap bacaan-bacaan para imam gitu ya. Nah, ini di sini masuk kepada adab kepada amir lagi. Jadi di sini ada satu ilmu ya, itu kalau di bab hadisnya Imam Bukhari ya, syarah Imam Bukhari oleh Imam An-Nawawi, di sini ada bab al-imarah namanya. Ya, ini bab kepemimpinan. Kita harus tahu bahwa kepemimpinan ini itu ditunjuk gitu kan, ditunjuk, dan imam adalah mewakili pemimpin tertinggi di masjid itu. Tentunya kita harus memiliki adab-adab terhadap menegur pemimpin kita. Itu yang pertama harus diketahui. Dan kedua, untuk sah atau tidaknya makmum ini berimam di belakang makmum, bermakmum di belakang imam tersebut, ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Dan ana memegang pada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa kalau misalnya imam itu tersalah di dalam bacaan Al-Fatihah, terancam tidak sah kita sholat kita nih Pak. Imam Al-Fatihah ya, nah, itu mesti segera ditegur. Karena ini menyangkut maslahat agama, ini bukan main-main gitu kan, yang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, harus ditegur dengan cara yang pantas seperti itu. Karena tentunya imam ini mewakili gambaran para makmumnya gitu kan. Jadi kita tidak bisa sekedar menegur saja gitu. Inilah gambaran kekuatan kaum muslimin di sini sebenarnya. Secara tidak langsung Allah ingin menyebut seperti itu. Maka harus diperbaiki dengan baik-baik. Misalnya tidak bisa juga, kita adakan musyawarah, adakan majelis tahsin di situ gitu kan, menyinggung imam dan selanjutnya. Namun kalau kesalahan itu terjadi pada surat-surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah, ini tidak mengapa. Tidak, kita berlapang dada saja gitu kan. Mungkin kalau misalnya dari Pak Agung dekat dengan imam tersebut ya, sambil bersembang gitu kan, tadi tuh Pak bukan gini tuh, bukan harusnya dipanjangin tuh Pak gitu, contohnya seperti itu. Dan itu tidak membuat beliau sakit hati, maka tidak apa-apa, nggak masalah. Karena dalam hal ini itu ada di dalam bab al-imarah, adab kita di dalam menegur pemimpin itu sangat penting sekali ya. Maka di situ bersabar kita di dalam menerima kesalahan-kesalahan pemimpin seperti itu. Karena itulah yang ditakdirkan kepada kita dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, kurang lebih dari Anas seperti itu Pak Agung. Ya, jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum Pak Agung. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Masya Allah. Baik, Ana masih menerima pertanyaan ya, di luar daripada halakoh, insya Allah Ta'ala bisa disampaikan di grup kita, grup WA. Karena kita mengingat juga mengejar waktu ya ini untuk menuntaskan majelis di kali ini. Baik, adapun setelahnya, insya Allah Ta'ala kita masuk kepada sesi selanjutnya ya Pak. Yakni pembacaan suratul Fatihah oleh para peserta. Pak Sultoni sama Pak Agung ya. Siap. Oh iya. Nanti pada saat kita sudah sampai kepada al-adiyat,
itu mungkin kita akan merubah lebih mengupgrade ya bacaan kita tentunya dengan mengubah sistem lagi nih Pak. Nah, jadi sesi kedua ini kita akan ganti yang sebelumnya misalnya pembacaan Al-Fatihah, kita akan ganti pengucapan atau pelatihan makhrajul huruf insyaallah taala ya. Dengan syair-syair misalnya contohnya seperti i u a u an ani a na dan seterusnya atau seperti itu. Jadi tentunya jika para peserta sekalian sudah lepas daripada lahan yang jali maupun yang khafi dalam bacaan Al-Fatihah ini, karena makin ke sini ana dengar insyaallah taala sudah semakin membaik insyaallah. Baik. Tafadhol Pak Sultani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik Pak Sultani. Terlepas dari lahan jalin khafi ya. Di sini ada sedikit penyempurnaan pada kalimat mad lazim di sini ya. Nah, itu mad lazim bukan masalah ininya, bukan masalah bagaimana tadi penyebutannya, tapi panjangnya kurang. 6. Ya, harus dipanjangkan 6 harokat, masya Allah. Baik. Kalau di grup wajib ditulis tuh I-nya A-nya 6 kali di waktu itu ya. Baik Ustaz. Baik. Saya ulang Ustaz. Betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Jadi jangan yang Allah khair Ustaz. Iya. Yang kedua ini juga tadi lebih tepat di dalam mentasydidkan dotnya tadi ya. Yang mana sebelumnya tadi terdengar waladdo, langsung waladdo, namun harus waladdo ada itbaq ya. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Mumtaz. Pak Agung. Sedikit Anda berikan nasihat pada huruf H ini. Jadi terdengar huruf H ini sudah tepat pada makhrajnya. Namun ada hambas yang berlebih. Sehingga bergabung antara 2 H di sini. Ya, ini juga sesuatu yang mesti dihindari. Jadi dia hanya sekedar saja. Jangan sampai menimbulkan buntut. Nah, ini 2 H nih. Tapi
ihdinas. Seperti kita bilang apa ya, H yang mati di kita nih, mentah misalnya gitu ya, mentah aja gitu contohnya ya, kata mentah ya, tidak dipanjangkan, mentah seperti itu biasa ya. Jadi pembacaannya ini ihdinas sirat, air bah, betul, air bah, standar saja, tidak ada kaidah yang khusus karena kita memiliki huruf ini, karena huruf H besarnya kita memiliki di dalam bahasa Indonesia. Baik, boleh ulang? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, jadi enggak gitu ya Ustaz ya? Iya, nah itu ada buntutnya. Iya. Kalau misalnya H yang tipis, kita kan langsung tipis nih. Nah itu miliknya H yang pedas. Tapi ini dia ihdinas. Kalau khawatir kita terhadap ini, terhadap keterusan dari hamas ini, kita pelankan suara mungkin. Ihdinas, seperti itu. Ihdinas, ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Wa iyyak. Namun Anda mendengar tadi makhraj sudah tepat ya, hanya berbuntut saja dia, berbuntut. Baik. Lalu setelahnya selesai kita ke surat Al-Humazah. Baik. Ini Al-Humazah baru baca ya, Pak Ketua ya? Baru talqin ya. Baru talqin, baik. Al-Humazah. Berapa surat lagi nih ke Al-Adiyat gitu nih? 1, 2, 3, 4. Kalau kita sudah 5 sama Al-Humazah. Humazah ya, baik. Al-Adiyat adalah persis ayat yang surat yang ke-100 ya, sebagai checkpoint kita insyaallah taala. Itu mudah-mudahan pada sampai Al-Adiyat kayaknya kita masih lanjut lagi masih berada di bab ini kayaknya, di bab Islahul Tajwid. Nanti di Al-Fajr mungkin ya, masuk ke Al-Fajr itu kita sudah mulai masuk ke bahasa Arab sedikit demi sedikit insyaallah taala. Baik. Silakan para peserta sekalian untuk membuka mic-nya. Kita akan bacakan ini secara talqin. Mulai dari ana. Intahitum ya jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, sebentar. Kita telah memasuki sifat sofir ya, atau sifat desis. Jadi di sini diminta para ikhwan untuk menyengajakan berdesis pada huruf zai. Ya. Humazah, zah. Iya, digitukan dia. Karena ini sifat arid ya, sifat tambahan ya. Sekedar humazah ini belum muncul nih sifat aridnya. Humazah. Ya, humazah digitukan, disengajakan, disebutkan. Baik. Anda ulangi sekali lagi. Wailul likulli humazatil humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Baik. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan. Ya. Baik, ikhwan, sebentar. Mengingat kita telah masuk ke dalam ilmu tajwid, ana ingin sedikit menyinggung mengenai idgham di sini, ya. Di sini sepakat ya, lam tanwin bertemu dengan waw, ini idgham kan ya? Ya. Malau. Nah, idgham artinya apa kira-kira, Pak? Ana ingin mau dengar dulu dari ikhwan ini. Apa ini maksud dengan idgham? Yang senior tahsin 2 nih, coba nih, Opung. Memasukkan, Ustaz. Memasukkan, Masya Allah, memasukkan. Setuju, Opung ya, memasukkan ya? Setuju banget. Toyib, memasukkan. Adapun ikhfa, bedanya? Menyamarkan. 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 Ya, nah, di sini kita memasukkan
lam yang ada nun, lam yang ditanwinkan bertemu dengan waw. Nah, jadi kita memasukkan sini sebenarnya nun yang dimasukkan ke waw. Jadi kalau kita memasukkan lam saja ke waw, bunyinya seperti ini. Malau wa'addada. Ini sekadar masukkan lam saja ke waw. Tapi ini kurang sempurna, ya. Karena kita meninggalkan nun di belakang. Ya, kita meninggalkan nun di belakang kita. Kita harus hadirkan nun itu di depan juga dengan cara membuat dia lebih sengau. Malau. Jadi masukkan ke khoisyum kita ya. Masuk kepada khoisyum kita. Dan ini yang dimau daripada bunyi ini. Malau. Iya, malau. Jadi dia sengau seperti itu. Kurang enak nih Ustadz nih. Memang seperti itu kaidahnya. Tapi pelepasannya jangan sengau juga. Atau kita menyengaukan dari lam. Malau. Udah sengau duluan dari awal. Jangan. Sengaunya pada saat didengungkan saja. Malau. La ini masih tetap dia bulat ya. La masuk. Lau. Seperti itu sengau dia. Melepasnya juga jangan disengaukan juga wahnya. Malau. Contohnya nih. Malau. Jangan. Tapi malau wa bulat lagi dia. Malau wa'addada. Malau wa'addada. Nah, ini dia kaidahnya seperti ini. Baik, intahaitum ya jemaah, kita ulang ya sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa'addada. Baik. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Baik. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Baik, ini nanti sangkut pautnya dengan huruf yang di sini ada diiklapkan ya, diiklapkan. Ikhwah sekalian boleh memilih mana yang terenak ya, apakah dengan menutup mulut layum ya, atau membuka sedikit layum jadi terdengar lebih tebal. Kalau ana memilih layum, kenapa? Karena ana menerima ilmu itu dari Syekh ana ya. Syekh ana tersebut mendapat sanad dari Syekh di Madinah ya. Kalau secara ilmu sebenarnya ana lebih senang menutup, suaranya lebih indah dan lebih masuk kepada logika sebabnya kenapa dia gitu, la yumbadan gitu. Tapi karena anak tiba ingin agak dibuka. Iya, karena anak ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka anak ikuti guru anak ya. Layung dibuka sedikit gitu. Itu sekedar intermezzo. Tadi didengar sudah baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma Baik. Mohon dijaga ya pada huruf-huruf yang itbaq. Ya, diperhatikan. Ini ada beberapa huruf po dan sod nanti di belakangan. Lanjut. Narullahil muqadah. Baik. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Baik.
sebelumnya. Sudah. Iya, di sini ada pengetesan nih pada Hamzah di sini ya. Hamzah sini dites apakah kita melakukan dengan kaidah yang benar, karena kaifiatnya atau cara yang benar di sini adalah mengkasarkan ya, muqsoda, bukan melembutkan ya, bukan muqsoda. Muqsoda ini melembutkan ya, bukan. Tapi di sini sifatnya syiddah ya. Alaihim muqsoda, muqsoda kasar. Soda. Baik. Kita lanjut kepada ayat yang terakhir. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah terasa lebih ringan dan sudah banyak sekali perubahan daripada kaum muslimin yang berada di sini bacaan Qur'annya. Baik, kita insyaallah taala akan mencari ahkam tajwid ya Pak ya. Tentu kita iringi senantiasa pelatihan tahsin kita ini dengan melatih mata kita menemukan hukum-hukum tajwid yang ada pada surat-surat yang kita baca insyaallah. Baik, di hukum yang pertama ini kita akan mengenali panjang pendek, yakni kita ingin mencari huruf mad. Ini Anda ingin para ikhwah sekalian sebelum membacanya menghitung terlebih dahulu ya, ada berapa huruf mad pada satu surat ini. Masya Allah. 2 menit cukup nih ya. Ya, 12. Baik, ada yang dengar yang lainnya nih? Sepakat nggak dengan? Tapi wakaf dihitung ya Ustadz. Wakaf nggak dihitung ya. Wakaf dan nggak dihitung, kita mengikuti wakaf yang telah disediakan oleh para ulama ya. 9 tapi 10 Ustaz. Baik, 10. Baik, ada 12, ada 10, ada 7. 9. 9. Masya Allah. Ini kita belum buktikan siapa yang benar nih ya. Apakah yang melebihkan ini terjerumus dalam bid'ah hasanah ini apa gimana nih? Masya Allah. Baik. Masta Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ada lagi? Yang telah 11. 12. Baik, 12 ya. Baik. Mari kita cari ikhwah. Pertama, huruf pertama. Ayat pertama tidak ada. Tidak ada. Baik, ayat kedua. Alladzi. Ya, alladzi. Nah. Baik, dua ya. Dua. Lanjutnya. Ma lagi. 3. 4 ya. 5 kalla ya, kalla. Fi masuk nggak ini? Fi masuk nggak ini? Enggak. Fi nggak masuk ya. Baik, nggak masuk. Baik. Ma. Ya, masuk 6. Ro 7. Masuk 8. Ini ma ini masuk apa enggak nih? Ma. Yang mana Tat? Oh, tidak dong. Enggak masuk ya. Baik, berarti masih 7. Baik. Masuk. Selanjutnya 8 ya. Mu. Allah masih masuk ya. Allah masuk. Allah masuk ya. 9.
Mu ya 10. Ti allati Alati 11. innaha ha Innaha qaib 12. fi amadin 13. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya terjebak itu pada mat yang bertemu dengan hamzah wasol ya. ya. Bertemu dengan hamzah wasol kita masukkan juga ini. Masya Allah. Baik. Jadi yang sahih ini 13 ya. Mengikuti pada ijma kaum muslimin di sini 13 insyaallah taala. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum majma'in. Untuk nama-namanya mudah-mudahan udah pada ini ya. Udah pada ma'ruf di kalangan kita ya, indakum. Selanjutnya kita masuk kepada pencarian daripada gunnah di sini. Ya, secara keseluruhan ya. Kita tunggu 2 menit untuk mencari gunnah di sini. 1 menit kalau gunnah 1 menit saja. Mazatilu mazah tidak ada allazi. 2 4 saya 4 Ada 4. Toib. Masih bisa ditambah lagi tuh, Pak. 5. 6. Masya Allah. Masya Allah. Toib. Ada yang berani menyelisih ketua nih. 6. 6. Toib, Pak Zul 6. 6. 6 ya. 6. Toib. 6 semuanya, Pak. Yang ikut ketua aja, Pak. Masya Allah. Ini salahnya nih kalau ketua langsung dari awal gitu kan. Ngikut semua jadinya. Masih benar itu. Aduh. Harusnya ketua belakangan aja gitu kan, ditahan dulu. Tadi salah saya 12 ternyata 13. Masya Allah. Baik, sahih ya 6 ya. Mari kita buktikan. Baik, yang pertama. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Baik, yang kedua. Malau. Baik. Yang ini 1. Namanya apa nih, Ikhwah? idgham Begitu mau idgham biguna. Baik. Ya, ayat ketiga. Anna wa anna. Ya, sabu anna. Anna ini hukumnya apa, Ikhwah? wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Barakallahu fiik. Udah lama tidak kita singgung ya ini wajibul gunnah. Gunnah musaddadah Atau gunnah musyaddadah. Baik, ini kedua. Layum dulu ya. Layum dulu ya. Layum dulu. Tiga. Layum ini apa nih hukumnya? Iklab. Ya. Zanna. Hukumnya apa? Musaddadah tajib. Gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Baik, bahasan Pak Jaya. Keempat sudah ya. Sudah 4 kan ya. Baik. Selanjutnya. Enggak ada. Ayat ke-6 juga enggak ada ya. Ayat ke-7. Nah, ya, ini inna. Baik. Udah 5, masuk di 5 nih. Alaihim 6. Baik. Alaihim. Dan terakhir adalah Amadin. 7 ya rupanya. Masya Allah. Jadi analasa ada yang terselip layum badan ya, layum badan mungkin terlewat mungkin ya. Kita pikir itu Ustaz. Jadi tidak kategori gunnah. Baik. Iklab masuk dalam gunnah juga ya di alat kita Pak ya. Iklab. Baik. Apakah dia iklab atau gunnah musyaddadah kita masukkan ke sini. Ikhfa yang berdengung. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk kepada yang ketiga, kol-kolah, Pak. Kol-kolah setengah menit aja. Kol-kolah. Adro. Tato.
Tato itu masuk tidak? Tidak. Tato. Tidak, baik. Yang satu. Baik. Wahidan. Khair. Khair. Satu. Wahidan. Baik. Wahid ya. Wahid. Baik. Apa dia pada kata adro. Masuk ke dalam kol-kolah apa nih, ikhwah? Sugro. Barakallahu fiik. Atau kol-kolah kecil ya. Tengah-tengah kalimat. Kol-kolah pertengahan. Baik, barakallahu fiik. Dan terakhir, baik, kulluhu jami'an, kita cari yang ditebalkan di sini atau ditafkhimkan. Dari ayat pertama. Ya, Pak. Huruf apa yang ditebalkan di sini? Ayat pertama. Ada? Tidak ada. Kedua? Tidak ada. Baik. Yang ketiga? Tidak ada. Sepertinya ada. Satu. Akhladah ya. Lahu akhladah. Baik. Yang keempat? Ya, masuk po ya. Omah. Ya, ini masuk ditafkhimkan ya atau ditebalkan. Baik, selanjutnya. Ro ya, ada ro masuk dia ditebalkan. Ro juga masuk. Baik, utama po masuk. Setelah itu Narullah. Baik. Ro dengan lafzul jalalah ya, masuk ya. Lam di sini dimasukkan tebal ya. Narullah. Kondisi lam dia ditebalkan hanya pada satu saja, yakni di lafaz Allah. Baik, selanjutnya ada setelah Allah itu ada Qodah ya. Qodah. Ya, selanjutnya ada tatpo ya. Tatpo. Selanjutnya Inna alaihim soda ya, sod di sini. Baik, kholas sudah habis. Kholas ya, habis di sini ya. Kholas tamaman, alhamdulillah. Baik. Nah, di sini nanti kita akan bahas ini masalah tafkhim dan tarkik pada bab subbab ya, pada subbab hukum pada huruf ya. Yakni tafkhim dan tarkik ini berbeda dengan isti'la dan istifal. Ya, tafkhim dan tarkik ini mohon diingat bahwa dianya adalah berbeda dengan isti'la dan istifal. Adapun tafkhim dan tarkik itu adalah masuk ke dalamnya ro, hukum ro. Ya, kita akan membahas nanti hukum ro ya, ro yang tebal dan tipis. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah untuk surat ini kita telah cari dia punya hukum atau ahkamnya ya. Apakah kita masih punya waktu untuk membaca satu orang satu ayat? Ya, Kak? Kayaknya udah mau selesai ini udah. Kayaknya sudah mau selesai ya. Kayaknya langsung satu surat aja kayak minggu depan. Taib, Pak Ketua. Sami'na wa ta'na, Ketua, insyaallah. Gimana Bapak? Apa? Iya, betul. Gitu. Kayaknya nanti kalau kita satu ayat bisa koreksinya lagi bisa selesai jam 8 nanti kan. Minggu depan aja, Pak Ketua. Ya. Minggu depan aja. Ya, minggu depan aja. Minggu depannya kita langsung baca satu ayat aja, satu surat aja. Satu surat ya. Satu surat. Baik, insyaallah taala. Kita latihan dulu. Ya. Ada sejujurnya nih ikhwah, surat ini jarang Anda baca di ini dalam surat imam. Karena surat kita mengatur nada pada surat ini ya, anak pribadi mungkin nggak tahu dengan ikhwah. Ya, surat untuk melenggak. Karena terlalu pendek kali. Enggak, karena susunan suratnya juga, Pak. Masya Allah. Karena hakiran itu ha terus gitu ya, jadi ingin memainkan lenggak-lenggok nagom atau nagmah kita agak sulit di sini. Baik, insyaallah ya.
insyaallah taala ya, baik. Insyaallah taala Pak Ketua ya, kita di minggu depan akan memasuki subbab dari bab besar kita ini, yakni lahan, adab-adab dan lahan. Insyaallah taala, dan ini tidak kalah pentingnya juga di dalam setiap para peserta, yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih itu menyebutkan di dalam kitabnya bahwa agama ini seluruhnya adalah adab. Ya, agama ini, Islam ini ad-din, hadzal din kulluhu al-adab. Semuanya ini adab. Dan barang siapa yang engkau melihat seseorang itu lebih unggul di dalam beradab, ya, maka ketahuilah fa'alam annamu, bahwa dia itu telah mengunggulimu dalam perkara agama. Subhanallah. Ya, subhanallah, ya. Ini perkataan para ulama, ya. Seseorang yang engkau lihat mengungguli dalam perkara adab, maka ketahuilah bahwa seseorang itu telah mengunggulimu dalam perkara agama. Masya Allah, masya Allah. Begitu sensitifnya para ulama terhadap adab, gitu kan? Adab dulu baru berilmu. Dan sebagian daripada ulama menyatakan bahwa kami ini 30 tahun menghabiskan waktu untuk mempelajari adab atau manner, gitu kan. Jadi para ulama dulu, kita jangan bangga dengan the British, the Great Britain yang punya manner, table manner, punya Rasulullah SAW punya manner yang jauh lebih besar daripada mereka. Ya, dari adab masuk ke toilet, ya, adab menghadapi orang yang lebih tua, ya, adab bermajelis dengan anak-anak, bermain dengan orang lain, bermuamalah dengan yang bukan mahram, ya, dan seterusnya sampai Salman Al-Farisi as-sahabi, ya, radhiyallahu an, pada saat menanyakan Nabi SAW, dia menanya, apakah di agama kalian ini mengatur seluruh perkara, dari sebesar-besar perkara sampai adab sampai masuk WC? Iya, betul. Maka beliau masuk Islam karena tidak didapati di agama lain. Ya. Untuk masuk WC saja kita dianjurkan beradab, gitu kan, baca doa, melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya. Itu saja diajarkan, itu aja ada adabnya, apalagi terhadap Al-Quran ini. Masya Allah. Baik, insyaallah taala ini akan menjadi materi kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kepada majelis yang kita cintai ini kembali. Untuk itu selebihnya Anda kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua selaku pemimpin majelis. Fadhil Pak Ketua. Baik, jazakallah Ustaz Abu Umar. Oh iya. Sebenarnya akan lebih menarik ya kalau kita mengetahui mengenai adab ini ya. Karena selama ini di Halaqah ini juga kayaknya adabnya perlu diperbaiki juga nih. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi terutama nih Opung sama Pak Jaya ini suka bully-bulian nih berdua. Enggak ya, masya Allah, itu bukan bagian dari bos ya, masya Allah. Kalau udah Pak Jaya nulis sesuatu langsung Opung tuh nyamber tuh. Apalah. Masya Allah. Itu ibu aja, Pak. Ini itu ukhuwah itu Pak Ketua, ukhuwah itu. Ukhuwah. Ini bukan kelas saya, ini berat nih, kelas berat nih. Iya, jadi ya semoga ini semakin menarik apa yang disampaikan Abu Umar. Amin. Insyaallah kita tetap betah ya, tetap istiqomah di dalam. Insyaallah. Amin. Allah. Halaqah tahsin kita ini, karena saya lihat cukup menarik ya apa yang disampaikan. Ya, saya juga terus terang, saya juga materinya tidak sampai seluas ini gitu. Jadi saya juga tertarik untuk mengikutinya terus. Apalagi ada bahasa Arabnya katanya kan. Ini sangat penting nih buat saya karena itu tadi. Karena terkait dengan kita membaca Quran. Kita terkait dengan membaca Quran. Saya selalu membaca Quran terutama di Hamzah Wasol. Nah, ini yang kadang suka kita tapi memang benar rumus membaca itu, menyambung ayat itu tanpa adanya Hamzah Wasol, bagaimana kita menyambung itu tadi. Kita harus mempelajari, itu harus mempelajari di Quran Madinah ini, insyaallah. Terus satu lagi ingin saya tambahkan sebelum selesai, mengenai nabar nih Ustaz. Saya sebenarnya
naber ini nggak pernah diungkapkan, bahkan di buku kami pun tidak ada nabroh ini kan, naber. Nah, tetapi naber ini populernya pada saat tahun lalu, saya ingat tuh di bulan Ramadan kalau nggak tahun lalu, ada seorang anak muda. Nah sekarang dia tuh ngetop sekali tuh di Instagram. Dia mengajarkan tapi dengan cara-cara milenial gitu. Saya mungkin nanti bisa tanya. Gitu. Ini suka ini. Mungkin Pak Sisko tahu kali ya. Iya, saya pernah di-share tuh, pernah dapat share. Naber. Nah sekarang itu anak muda cukup ngetop di dalam pembelajaran tajwid seperti tahsin gitu. Dia cukup cepat caranya untuk anak-anak muda gitu. Untuk anak-anak yang menggunakan ya mau haji gitu. Yang ini, Pak Nur. Ya, nah itu dia. Ya ini dia. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Terus saya share nanti. Itu kan. Akhirnya orang-orang bertanya itu di dalam Halaqah tahsin itu naber itu gimana? Nah, akhirnya dijelasin gitu. Memang tidak ada jalilan dan kopi, cuman memang tanpa disengaja, memang terutama yang paling nongol di naber ini adalah di mat lazim. Walaupun ada penekanan di situ, ya kan? Terus di surat Abasa, wa idza ja'atil ada penekanan di situ. Nah itu tapi ada lagi di beberapa poin-poin yang poin-poin yang juga seperti pasol itu terus ya pada waktu dia disukunkan itu dia juga tinggi, dia suaranya harus ditekankan gitu. Jadi di luar materi kita mungkin ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan keindahan masalah nabernya, hanya masalah keindahan menurut saya sih. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi itu materi yang di luar. Insya Allah dimasukin juga tuh, Pak Ketua, masuk juga naber dalam. Untuk bisa masukin, alhamdulillah. Ya, masuk juga, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu menambah keindahan ya, keindahan bacaan. Iya, betul. Tidak ada lanjali dan lan kopinya kan Ustadz ya? Iya, betul. Itu istilah belakangan saja itu, Pak Ketua. Namun kaidah sebenarnya seseorang ini akan bisa menguasai nabar kalau dia mengerti betul apa itu tasydid. Ya, tasydid itu pertama. Baru seseorang itu akan bisa otomatis nabar sendiri, auto nabar lah istilahnya gitu ya kan. Kalau dia mengetahui huruf syiddah. Ya, huruf syiddah. Ya, karena pada bacaan as-sama gitu kan, huruf hamzah di sini harus syiddah dia kan. Sebenarnya kaidahnya karena syiddah. Namun karena suaranya naik seperti itu, as-sama. Nah, jadi sebagian ulama mutaakhirin yang belakangan menamakan ini nabar. Gitu nabar. Padahal tanpa dinamakan nabar juga namanya harus syiddah. Sama. Contohnya seperti itu. Dan begitu juga dengan tasydid kan. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya. Pada saat dilazim. Waladhdallin. Ini kan kaidah tasydid. Kaidah syiddah sebenarnya. Tasydid juga di sini. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas juga Pak Ketua. Baik. Saya rasa kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari kita sama-sama tutup halaqah kita ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.